kita punya ide baru nih gitu kan. Setelah gagal kan, kita rasa gagal, terus kita ngeliat ada yang namanya itu film apa kartun Baymax. Nah, namanya itu Baymax. Tahu aku tahu. Itu awal mulanya itu terinspirasi dari Baymax gitu. Komitmen ya harus disiapin dari awal banget nih. Mungkin tadi pas ngebentuk tim itu harus benar-benar ditanyain nih, karena PKM itu bukan sebulan 2 bulan, semester bahkan lebih lah. Kita kemarin tuh start di Februari ya, sampai di Oktober, itu panjang banget. Dan pasti kalau misalnya nggak komit, tadi mungkin akan terjadi kayak hilang-hilangan sebagainya. Itu sih yang perlu disiapkan. Kalau udah masuk ke pendanaan atau kamu benar-benar udah dapat pendanaan gitu kan, udah dinyatakan lolos pendanaan gitu kan, ya yang pertama ngambil duitnya dulu. Iya, udah pasti itu kan. Pas masa PKM berjalan itu anggota bisa diganti. Jadi misal kamu yang dapat dana gitu kan sebagai anggota 1, nah kamu juga bisa dikeluarin kalau kamu emang mau keluar gitu kan. Ya, bisa keluar lah. Itu harus ada perjanjiannya juga. Nanti bisa dimasukin sama tim-tim yang lain gitu. Halo Sobat Informatics, ketemu lagi bareng aku Andika di Hima Pods, podcast by Himatika UTY, podcastnya anak informatika. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan sebuah tim alumni Pemnas 37 ya? 37. Yang pastikan banget, dan kita akan ngobrolin semua hal yang pasti bermanfaat banget untuk sobat informatik semua. So stay tune terus untuk nonton episode 15 kali ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Himatika UTY, boleh yuk di subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari Himatika UTY. Oke, sobat informatics, tanpa basa-basi lagi, kita langsung sambut saja tamu kita pada episode kali ini, yaitu Mas Faiz, Mas Hefri, dan Mbak Fatmi. Halo, apa kabar nih kalian? Alhamdulillah. Oh, oke, sehat. Oh, oke. Sebelumnya ini boleh perkenalan diri dulu nggak per orang? Dimulai dari Mas Faiz. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Faiz dari Informatika Angkatan 21. Oke. Halo semuanya. Halo. Semuanya, perkenalkan nama aku Hefri Anesti Purnama, biasa dipanggil Sang Jinwo. Angkatan 2021 Informatika. Halo semua, kenalin. Aku Fatmi Fahani dari Prodi Informatika, tentunya angkatan 21. Salam kenal semuanya. Ngomong-ngomong nih, kalian satu kelas gitu sebelumnya? Atau beda kelas tapi kenal? Oke. Boleh diceritain nggak Ya, kalau boleh. boleh tahu? Oke, sebelumnya tuh kita bertiga, ya kami bertiga itu beda-beda kelas. Oke. Ya dimana dia sendiri kan Faiz dari kelas H, ya dari kelas A, ini dari kelas D, dan Pak Fahmi dari kelas F. Gitu. Ada kelas. Cuma ada dalam satu kesempatan kita ada dalam satu kelas kita. Satu pelajaran atau satu matkul. Oke. Tapi awalnya itu kita kenal gara-gara komunitas ya. Iya. Awal banget tahu Iya. itu Oke. kayak pertama kali ketemu karena komunitas. Nama komunitasnya apa? Ya. Dulu tuh ada namanya komunitas Humble gitu. Buat belajar programming bareng, belajar ngoding bareng gitu. Jadi awal mula itu kita udah joinan, kita udah kenal gitu kan. Oh, oke. Nah, nanti tiba-tiba ada Kak Fahmi datang gitu kan, perkenalkan diri, dan pas itu masih polos. Iya. Ternyata pas kita kuliah itu ada berapa tuh kita kelas bareng. Ada proyekan juga nih, kebetulan itu kelasnya Pak Doni ya waktu itu ya. Iya benar. Kita udah mulai akrab karena kan tugasnya tuh sering meet bareng, kelompok gitu kan. Nah, di situ Hefri sama Faiz itu sudah dekat. Terus aku pas kelompokan makin akrab, dari situ tuh ada timbul bonding ya. Oh, oke. Berarti sebelumnya itu udah kenal ya. Ya. Oke. Oke, langsung masuk pertanyaan yang pertama dulu ya. Kesan setelah selesai PIMNAS gimana perasaannya, kesannya gitu? Lega banget gitu ya. Bani udah keluar pasti. Gitu. Iya. Mungkin dari teman-teman Gimana? Dari Ya mungkin gini sih kesan setelah PIMNAS tuh ya. Yang pertama kan kata teman-teman kan lega gitu kan, enak gitu kan, damai dan lain-lain. Cuman kalau dari aku sendiri kan emang lebih suka medan perang gitu kan. Jadi benar-benar suka vibes-nya gitu.
suka benar-benar kayak benar-benar sibuk banget dan pikirannya itu benar-benar harus dalam satu fokus itu gitu kan. Itu lebih enak seperti itu dibandingkan kayak rasa damai setelah timnasnya gitu. Dan ya hal yang paling poinnya itu dapat setelah itu kayak misal dalam dunia kerja kita harus berprestasi gitu. Nah, PPT aja itu kayak rasanya itu harus standar Pimnas gitu. Kalau nggak standar Pimnas itu kayak kurang gitu. Dan apapun ya enggak standar Pimnas itu kayak kurang gitu. Nah, itu yang dibawa dari Pimnas sebenarnya. Apa sih gitu kan, ini kok kayak gini gitu PPT-nya gitu kan. Iya. Kemarin kan dikasih mentor kayak gini. Jadi nambah kayak ngerubah standar gitu, jadi pada standar kita jadi kayak berubah gitu juga. Jadi benar-benar membuka wawasan kita gitu setelah Pimnas itu. Oke. Apa sih yang kalian lakuin saat Pimnas itu kemarin? Kalau di Pimnas kemarin tuh ada beberapa perlombaan. Jadi tidak hanya kita datang bawa diri, bawa ide, tapi nanti kita kembali diuji lagi nih untuk mencari ya siapa sih paling unggul dari setiap kelas. Gitu. Jadi di sana tuh ada pertama lomba poster, kemudian yang kedua itu ada lomba presentasi. Nah, ya apa sih yang di konten dari setiap poin-poin itu yang pastinya ide yang udah kita buat dari beberapa bulan sebelumnya. Nah, di sana itu dibuat kelompok-kelompok lagi. Misalnya tim KC itu ada beberapa kelompok, misalnya 2 atau 3 kelompok yang terdiri dari 20 tim. Nanti kita bakalan di-data lagi gitu, diuji lagi siapa sih yang terbaik, 3 terbaik dari setiap kelompok-kelompok. Oke. Ya mungkin ini sih, kalau di Pimnas tuh lebih tepatnya kalau kita PKM kan ada masa programnya kan, 4 bulan atau 3 bulan gitu kan, itu lama. Dan di masa akhir itu ada, sebelum ke Pimnas itu ada seleksi dulu gitu kan. Cuman kalau di Pimnas itu bedanya ada 2 lomba. Yang pertama itu poster, yang kedua itu presentasi. Yang seperti yang disebutkan tadi sama Kak Fadmi, ya dari presentasi terbaik nanti diambil 3-nya. Dari poster terbaik nanti diambil 3-nya. Nah, dari presentasi juga ada standarnya gitu. Jadi benar-benar dari PPT-nya harus ilmiah banget. Setiap halaman itu harus ada sumbernya, harus ada semacam ya harus ada kayak semacam gambar aja itu harus ada sumbernya gitu kan. Nah, apalagi tulisan gitu. Apa yang kamu sampaikan itu harus benar-benar ilmiah, bukan asal ngomong, asal jeplak gitu kan. Nah, itu tuh harus benar-benar ilmiah. Untuk poster juga sama, itu ada standarnya juga gitu. Itu benar-benar sulit buat dapat kayak kalau menang kan dapat medali gitu. Nah, masih seputar PKM itu. Awal mula terbentuknya tim kalian ini tuh gimana sih? Kalau boleh tahu? Oke, jadi dari awalnya itu bermula dari mata kuliah Metopen sebenarnya. Dimana kebetulan aku sama Mas Febri itu punya ide yang sama, cuma beda di implementasinya. Waktu itu sama-sama ngangkat masalah isu-isu depresi, karena waktu itu kan banyak kasus mahasiswa yang mohon maaf bunuh diri gitu ya. Itu cukup banyak. Jadi aku tuh buat sebuah inovasi gitu buat ngatasin depresi kayak gitu. Nah, kebetulan di Mas Febri juga, cuma yang aku dulu tuh pakai chatbot biasa gitu, dan di Mas Febri itu ada avatarnya gitu. Nah, dari situ mulailah kita kebetulan tahun kemarin juga pernah ikut PKM dan satu tim juga, namun nggak lolos pendanaan. Nah, setelah itu nyoba ngide lagi, gimana kalau ikut lagi gitu. Dan ini idenya digabung. Nah, jadi dari 2 judul tadi digabung. Terus abis itu kita cari orang-orang lagi gitu. Nah, kebetulan ada Mbak Fatmi gitu juga. Jadi awal mulanya dari situ sih. Sehingga akhirnya kita cari orang lagi yang dari bidang yang kami perlukan, kayak psikolog dan juga dari SI gitu. Jadi awal mulanya itu sih. Ya. Mungkin tambahan gini. Awalnya kan sebelumnya pernah ikut PKM juga pas 2023 gitu. Dan itu kita ngambil KC, aku sama Faiz ngambil KC. Jangan mas-masan lah. Iya, biasa aja. Panggilan aja nggak apa-apa. Nah, di sini santai. Oke, sebelumnya pernah ikut PKM KC dan itu judulnya kurang lebih kayak Posbindo gitu, bikin aplikasi gitu kan, buat kesehatan gitu. Kesehatan ya secara di puskesmas dan yang lain gitu. Cuman pas itu nggak lolos seleksi pertama, nggak lolos seleksi
pendanaan gitu. Jadi kita nggak masuk ke pendanaan. Nah, setelah itu ya tadi udah disampaikan juga, kita punya ide baru nih gitu kan. Setelah gagal kan, kita rasa gagal, terus kita ngelihat ada yang namanya itu film kartun Baymax. Nah, namanya itu Baymax. Aku tahu. Itu awal mulanya itu terinspirasi dari Baymax gitu. Kalau di Baymax kan kita bisa ada prototipenya, terus kita bisa cek kesehatan mental kita atau damage kita itu apa gitu, dia ngasih respon gitu. Nah, gimana ya aku bikin status gitu kan, aku ngetek Faiz, gimana kalau kita bikin nanti pas PKM 2024 kita bikin Baymax aja gitu kan. Dan di Metopen ya tadi di Metopen itu ternyata judul kita lumayan sama, riset kita juga lumayan sama, jadi dibawa ke PKM aja dan ternyata lolos pendanaan. Oke. Kalau dari Mbak Fatmi ini ada tambahan nggak kira-kira? Kurang lebih untuk pembentukan timnya seperti itu sih kan. Tadi sudah dijelaskan sama teman-teman ya, kayak mereka yang punya ide, terus dari situ nyari sumber daya kira-kira bisa bantu nge-build project ini siapa aja. Nah, tadi mereka nyari teman-teman dari psikologi, karena kan fokus kita pada psikologi ya, kesehatan mental, makanya cari siapa nih kira-kira temen yang bisa diajak buat bareng-bareng nge-build project ini dari bidang psikologi. Setelah itu baru cari lagi teman-teman yang bisa bantu untuk build websitenya. Kita butuh desainer untuk prototype UI-nya ya. Nah, tadi kita dapat cari teman-teman dari SI ya, sekiranya berkorelasi sih sama apa yang mau kita buat seperti itu. Untuk awal pertama terbentuk. Oh ya, tambahan juga sebenarnya awal mula itu ada aja kan. Awal mula itu sebenarnya udah 4 gitu kan, tinggal nyari anak psikolog. Dan kita bener-bener nyari anak psikolog itu lumayan susah gitu kan. Cuman karena aku sendiri, Faiz kan dari robotika gitu kan. Nah, itu ya salah satunya dari robotika semua gitu kan, yang dua-duanya tuh dari robotika ada anak psikolog, ya udah kita ambil aja kan udah kenal gitu kan. Dan ternyata ya dia mau gitu. Jadi selain bertiga ada berempat juga, itu awalnya udah kenal 4 dulu, baru kita nyari anak psikolog, kurang lebih kayak gitu. Oh, berarti awal mula terbentuknya tim ini tuh dari Mas Faiz dulu ya, yang ketika dulu ikut PKM tapi nggak lolos gitu. Berdua. Oh, berdua ya. Sorry. Sebelumnya aku juga ketuanya Faiz juga gitu 2 kali. Ketua tim. Oke. Untuk ikut PKM itu apa sih yang harus disiapin terlebih dahulu? Entah itu dari segi mental atau dari segi pengetahuan gitu. Boleh diceritain sedikit nggak? Ya boleh. Mungkin dari segi sudut pandangnya Mas Faiz dulu ya, dari Faiz dulu. Oke. Yang perlu disiapin tuh sebenarnya banyak. Yang pertama yang pasti topik yang mau diambil itu seperti apa gitu, dan urgensinya itu seperti apa. Jadi kita perlu riset dulu seberapa urgensi sih sama nanti yang mau kita angkat tuh kayak gimana gitu kan. Selain itu juga pemilihan bidang PKM-nya itu juga nanti mempengaruhi juga ke apa yang mau kita siapkan gitu. Karena setiap skema punya aturannya masing-masing gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Selain itu juga tim yang solid, dan untuk pengetahuan juga kita ya perlu riset-riset secara lebih mendalam lagi gitu. Jadi nggak cuma asal buat judul terus riset yang seadanya, itu saya rasa masih kurang gitu. Jadi benar-benar harus mendalami banget gitu sih. Ini tuh tambahan. Ya mungkin dari segi tim ya. Kan. Kayak dari segi tim itu ya yang pertama persiapannya harus kalian lebih ke udah kenal dulu budaya kerjanya individu. Misal ya kamu udah pernah kenal sama Faiz gitu kan, di kerja kelompok aja dia hilang-hilangan gitu kan nggak mungkin juga ikut PKM gitu kan. Ya udah Faiz sendiri aja senang gitu kan. Main capek-capek. Ya gitu. Jadi yang pertama itu kamu udah kenal dulu untuk tim ya. Yang kedua itu kamu tahu gitu kan watak dia sama kinerja dia itu pas kerja kelompok atau kerja sama kamu itu kayak gimana. Kalau dia emang gak cocok sama kamu, ya mending undur aja gitu kan. Mending dia bikin kelompok sendiri atau ya kita bikin kelompok sendiri gitu. Nah, dan yang kedua di tim itu ya tadi harus relevan sama judulnya. Kalau judulnya tentang psikologi, ya kamu harus ngambil anak psikologi gitu kan. Enggak informatika semua gitu kan. Malah yang ada ngoding terus. Nah, itu ada buat risetnya juga, karena psikologi kan biasanya buat R&D kan, research and development gitu.
Nah nanti kalau untuk yang lainnya itu bisa menyesuaikan sebenarnya, menyesuaikan judulnya. Dan yang poin utamanya itu dosen, relevan sama dosennya enggak biasanya. Jadi kalau kita ambil judulnya lebih ke psikologi atau ya lebih saintifik gitu kan, itu dosennya harus relevan sama saintifik gitu. Dan untuk milih dosen harus benar-benar hati-hati sebenarnya. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Pertama ya topiknya apa, kemudian timnya bagaimana, mungkin pembimbingnya siapa. Terakhir aku mau saranin nih buat teman-teman mungkin nanti yang mau ikut PKM, penting banget untuk kalian tuh cari coaching atau mungkin orang-orang sudah pengalaman di bidang PKM. Karena nanti yang bakalan membantu banget adalah mereka udah pernah ikut sebelumnya, yang tahu alurnya seperti apa. Jadi jangan hanya mengandalkan dosen pendamping aja gitu loh. Cari segala macam sumber daya yang ada di kampus utamanya ya, yang bisa membantu teman-teman untuk sukses di PKM ini. Dan terakhir mungkin adalah komitmen ya, yang harus disiapin dari awal banget nih. Mungkin tadi pas ngebentuk tim itu harus benar-benar ditanyain nih, karena PKM itu bukan sebulan 2 bulan, semester bahkan lebih loh. Kita kemarin tuh start di Februari ya, sampai di Oktober, itu panjang banget. Dan pasti kalau misalnya nggak komit, tadi mungkin akan terjadi kayak hilang-hilangan sebagainya. Itu sih yang perlu disiapkan untuk teman-teman biar sukses di PKM tahun ini. Ya buat teman-teman juga yang mau konsultasi proposal bisa tanya ke Mas Faiz atau ke Kak Fadmi. Kalau mau coaching bisa ada IG-nya di bawah ini. Nanti editor diedit tolong. Edit ya guys, ada Kak Faiz, Kak Fadmi. Oke, mungkin itu aja. Oke. Nah, masih soal seputaran proposal tadi yang Mas Hefri sebutin. Gimana sih cara ngerancang nyusun proposal itu agar lolos ke pendanaan? Oke, ya menarik. Biasanya kan kita sebelum ke pendanaan kan ada seleksi internal dulu kan. Ada seleksi internal, seleksi ke nasional, baru dapat pendanaan gitu. Mungkin kalau dari segi proposal yang baik itu bisa tanya ke yang buatnya ya. Ya silakan. Untuk proposalnya itu kan kontennya udah ditentuin, ada ketentuannya gitu setiap PKM. Nah di situ kita benar-benar harus nyiapin mulai dari referensinya gitu, jurnal-jurnal yang mendukung yang judul kita angkat gitu. Jadi kayak kita riset tuh harus ada dasarnya gitu. Terus dan itu lebih ke ini juga, bagaimana kita harus treat sama panduannya. Jadi di PKM itu benar-benar harus sesuai dengan ketentuan yang ada di ketentuan PKM-nya. Nanti kan ada buku panduannya gitu ya. Nah, di situ benar-benar kita harus ngikutin panduan itu. Jangan sampai ada salah sedikit pun gitu. Karena salah sedikit pun itu tuh kayak yang awal ya. Kita aku sama Hefri tuh belajar dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita nggak terlalu matok sama buku panduan. Jadi kita cuma kayak minta revisi ke Dospem. Itu udah gitu. Jadi nggak terlalu ngeliatin di proposalnya atau di panduannya itu seperti apa gitu. Jadi yang buat kita nggak lolos tuh itu karena kita cuma asal-asalan gitu. Nah di tahun kemarin 2024 itu kita benar-benar ngikutin di panduannya. Kita benar-benar strict sama panduannya. Jadi harus perfect sesuai dengan buku panduannya gitu. Jadi isi kontennya itu benar-benar harus sesuai gitu. Dan nggak boleh ada yang miss. Walaupun kemarin ada miss dikit ya. Tapi untuknya masih bisa lolos karena ya minor aja gitu sih. Gitu. Oke. Mungkin ya dari Kak Fadmi boleh sharing-sharing pembuatan proposal juga. Intinya sih kalau proposal ya itu pertama sudah sampaikan sama Faiz adalah ikuti panduan aja, nggak usah neko-neko, ikutin karena pun panduan itu susah buat diikutin gitu loh. Mepetin dia cuma 10 halaman atau berapa halaman tuh susah banget karena mungkin teman-teman punya konten ya, ide tuh perlu dijabarkan secara lebih luas lagi untuk meyakinkan reviewer. Tapi intinya adalah bukan cuma konten teman-teman, ada panduan yang harus kalian ikutin. Dari sesimpel buat lampiran aja, kalau lampirannya kalian salah, nggak sesuai sama ketentuan, itu bisa jadi miss gitu loh. Nah, aku ada tips untuk kalian, untuk teman-teman mungkin yang ikut PKM tahun ini ya. Kebetulan di UTI itu kita punya 2 dosen loh, jadi interviewer, yang jadi reviewer nasional tahun 2024. Ada Pak Puji dan Bu Yanis. Boleh banget kalau misalnya kalian itu pengen tanya-tanya ke beliau lagi sebagai untuk validasi nih dari proposal kalian seperti itu. Mungkin dari mereka dapat insight baru.
tadi intinya sih jangan mengandalkan 1-2 tim aja seperti itu. Kalau untuk proposal sih kurang lebih yang penting ikutin panduan aja sih. Tambahan juga sih yang sebenarnya itu tergantung skemanya juga gitu kan. Selain proposalnya bagus, kalau skemanya kita pas awal itu tahun 2023 itu lebih mengarah ke pengabdian gitu Posbin dulu. Ya jadi kurang cocok sama KC gitu. Sedangkan KC kan prototype gitu. Ya gitu kan. Jadi benar-benar harus ngikutin ya skemanya pas, proposalnya bagus gitu kan. Udah gitu aja. Ya mungkin ada saran ya buat teman-teman gitu kan. Kalau kamu terlalu idealis dan kamu mau dapetin dana, ya udah bikin proposal sendiri aja buat keluarga. Nah tuh dengerin tuh sobat-sobat informatis, kalau mau proposalnya itu lolos perdanaan, boleh ikutin tips-tips dari kakak-kakak yang udah lolos alumni Pemnas, bukan lolos lagi ya. Nah kalau boleh tahu nih, role kalian di tim tuh apa sih dari kalian, dari per orang role-nya? Role bisa campur-campur sih sebenarnya, tapi ada titelnya gitu kan. Ya bisa dari Faiz dulu lah. Ketuanya dulu ya. Dari senior aja urut. Oke, dari Fadni. Untuk aku sendiri itu role aku sebagai project manager, juga mengurus media sosial seperti itu. Kemudian teman saya ini posisinya gue banget sih. Oke, selain jadi ketua sebenarnya aku full stack AI. Jadi selain bikin aplikasinya, aku juga ngelatih model gitu. Dan ditemani sama Faiz. Itu ya sebagai AI engineer kan? Iya, jadi aku sebagai AI engineer juga sebagai pembuat proposal juga sih sebenarnya. Jadi tapi role utamanya di AI engineer ya, jadi ngelatih model, terus masukin hasil dari risetnya dari anak psikolognya ke modelnya kayak gitu juga. Ya. Dan ya disusul sama teman-teman yang lain gitu kan. Ada R&D, yang psikolog itu lebih ke R&D, dan satunya lagi itu lebih ke UI UX designer. Jadi emang benar-benar random sebenarnya. Berarti per orang itu job desk-nya itu double begitu ya? Iya. Nggak melulu satu job desk. Satu sih Kak. Cuman kalau misal yang poin yang benar-benar dikerjakan itu ada satu role. Cuman ketika berjalannya pasti kan ada mungkin satunya yang perlu bantuan atau mungkin perlu untuk bareng-bareng. Itu kita nggak masalah kalau misalnya tugas atau udah selesai, nggak masalah kalau misalnya mau dibantu atau kerja bareng-bareng. Ya. Fleksibel. Apalagi ketua ya. Ketua yang nggak tahu apa-apa, contoh kan? Iya kan ngatur. Soalnya kemarin Emang udah banget sih Kak. Awalnya juga dia tuh udah itu banget, master banget. Enggak. Gini. Kan pernah ada case gitu kan? Pernah ada case di mana mereka kan ngambil PUI kan, atau dia kan bangkit kan? Dan di mana itu benar-benar di masa PKM mereka itu benar menghilang gitu kan dari LAN. Mereka benar-benar hektik sendiri gitu kan. Kasian banget ya. Aplikasi belum jadi gitu kan. Bentar lagi tuh pitching gitu kan. Terus sosial media ngilang gitu kan. Seharusnya kontennya kan di-publish gitu. Ya udah. Handle semuanya gitu kan. Aplikasi dibikin, sosial media di-publish lah, di-post gitu kan. Cari ketua yang baik. Nah, jangan mau guys, enggak dibayar. Ya, lebih kayak gitu. Oke. Nah nih, buat Mas Hefri nih, kan sebagai ketua kan Mas Hefri kan, ada nggak sih kendala saat persiapan menuju Pemnas? Enggak dari Pemnas aja sih, dari pembentukan tim sampai terbentuknya tim PKM. Itu spesifiknya gimana tuh? Ininya, lebih poinnya tuh lebih kemana? Persiapan menuju Pimnas saja atau? Pimnas saja nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk persiapan ya boleh dari ini dulu. Nanti mungkin di akhir aja aku. Oke. Gini. Sebenarnya kalau persiapan Pimnas sama PKM itu kan berbeda ya. Kalau Pimnas kan ya kita ada tempatnya sendiri gitu kan. Persiapannya emang benar-benar harus matang juga gitu kan. Itu kurang lebih persiapannya itu setelah pengumuman kamu masuk Pimnas, setelah seleksi yang namanya itu PKP 2 gitu kan.
Itu kurang lebih 1 bulanan atau mungkin kurang dari 1 bulan ya. 1 bulanan lah. Itu benar-benar sedikit banget dan kamu harus bikin proposal pengajuan pendanaan ya, proposal pengajuan dana buat akomodasi gitu kan, buat akomodasi. Ini boleh nggak sih? Astaga. Kamu aja ya. Apa namanya? Kendalanya. Kalau mulai dari mau masuk ini dulu ya, PKP 2. Kendalanya itu terutama di tim gitu, karena kita beda-beda ya kesibukannya gitu. Jadi mulai dari aku yang ikut MSIB, terus ada teman-teman lain yang sibuk sama kuliahnya juga gitu kan, juga itu jadi kendala gitu, karena kita nggak ada waktu buat bersama gitu. Jadi kayak jamnya free kita itu beda. Nah jadi kendalanya itu nemuin jadwal yang sama buat kita diskusi bareng itu. Terus yang kedua, kalau menuju PIMNAS ya tentunya dalam waktu dari sebulan itu banyak banget yang perlu kita siapin. Mulai dari tadi proposal pengajuan buat akomodasi itu, terus artikel ilmiah, terus prototipe dari sistemnya, kebutuhan-kebutuhan di PIMNAS, poster segala macam, terus video juga itu banyak. Yang mana itu waktunya cuma 1 bulan gitu. Jadi itu benar-benar kita ya kerjanya cepet banget, harus cepet karena resource-nya juga banyak gitu. Dan kebutuhan-kebutuhan di PKMKC kan sebenarnya banyak yang buat mendukungnya gitu, dan beberapa berkas-berkas yang perlu disiapkan buat di PIMNAS-nya gitu. Itu dalam waktu sebulan ya kita benar-benar harus nyiapin itu secara maksimal. Itu sih. Jadi kendala yang persiapan PIMNAS ya lebih ke timeline-nya aja gitu. Itu sih. Mau ada tambahan? Iya. Mau nambahin? Ya silahkan. Ya mungkin dari segi pengajuan proposal akomodasi dengan waktu sebulan dan harus turun gitu kan, itu terasa mustahil bagi kita mahasiswa kan. Iya. Apa sih gitu kan. Boleh nambahin? Oke. Silahkan. Kalau untuk kendala ya, dari awal proposal, kemudian PKP 2 sampai PIMNAS, karena kan ada beberapa tahapan ya. Pasti di setiap tahapan tuh ada kendala masing-masing. Tapi untungnya tadi sih lebih ke komitmennya, karena teman-teman sudah berkomitmen. Jadi walaupun bagaimanapun mungkin ada masalah di tim itu, terutama ya, pasti orang tuh punya ego masing-masing ya kan. Dan bagaimana caranya kita tuh biar tetap solid walaupun mungkin punya kesibukan masing-masing, lebih ke timnya sih sebenarnya kan, dan timelinenya. Kalau misalnya kedua ini kalian bisa handle sih, menurut aku nggak akan jadi masalah-masalah banget gitu. Selama kalian solid, selama kalian walaupun solid itu agak rancu ya, kan pasti akan ada konflik internal antar tim, ada mungkin konflik dengan dosen pembimbing kalau misalnya kalian nggak pandangan. Nah itu akan sering terjadi di ketika PKM. Apalagi persiapan PKP 2, PIMNAS itu akan sering terjadi. Nah bagaimana caranya kalian tuh biar bisa tetap sama satu tujuan. Nah untungnya tim kita alhamdulillah lumayan solid gitu. Di PIMNAS tahun kemarin sih. Nih ngomong-ngomong kayaknya kalian ini haus banget deh. Minum nggak apa-apa. Minum. Kasian banget nih Mas. Jadi airnya segar. Dari tadi udah minum dulu kan. Torio guys, jangan lupa minum Torio. Si Ijo ini kita sponsor kan? Sponsor. Nah, ketika kalian ini sudah dinyatakan lolos pendanaan ya, gimana sih cara kalian untuk manage waktu sama manage tim dan sebagainya? Kalau boleh tahu ya. Oke, baik. Itu kita pas tahu lolos pendanaan kita masih liburan ya. Kan habis lebaran nggak sih? Iya, waktu masih di rumah waktu itu. Aku masih di rumah, mungkin teman-teman juga masih pada liburan. Pas tahu lolos pendanaan itu, habis itu kita langsung kumpul tim bareng, rencana ini kira-kira ke depannya mau seperti apa. Kita kemarin itu ada rutin pertemuan offline dan online untuk ngerjain proyeknya. Offline 3 hari di UCH. UCH sangat membantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen cari tempat coworking gitu, boleh ke UCH. Iya. Jadi kita punya timeline, setiap minggu kita ada dapat evaluasi mingguan. Jadi kayak bertahap itu, bulan ini sampai mana, target-targetnya seperti apa aja. Kemudian tadi langsung dibagi job list-nya, engineer langsung ngerjain, aku sebagai
sosial media, kemudian teman-teman yang langsung ngerjain apa yang perlu dikerjakan seperti itu, secepatnya. Karena waktunya kan juga 3 bulan tuh nggak banyak sebenarnya. Kalau misalnya dijalankan, iya jalankan tuh akan jenuh juga pada masanya. Jadi yang pertama itu adalah poin-poin atau mungkin target-target apa yang mau kita capai di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga seperti itu. Oke, tambahan. Oke. Sebelumnya kan udah disebutin juga ya. Sebenarnya kalau udah masuk ke pendanaan atau kamu benar-benar udah dapat pendanaan gitu kan, udah dinyatakan lolos pendanaan gitu kan. Ya, yang pertama ngambil duitnya dulu. Iya, udah pasti itu kan. Enggak. Serius. Jadi gini. Yang pertama itu kamu bangun SOP-nya dulu gitu kan. Di UCH juga itu tempatnya bagus. Cuman karena nggak bisa 24 jam kan, dan itu ada jam malamnya juga. Jadi mungkin ya selain UCH ya kamu bisa ke coffee shop lain. Kalau kemarin itu di ini nggak apa-apa kan Limasan gitu kan? Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi benar-benar harus ada SOP-nya gitu. Kalau kita kerjanya malam atau sehabis kuliah, ya udah kita kumpul aja di coffee shop gitu. Kayak gitu. Dan benar-benar ada jamnya gitu. Jamnya mungkin nggak sampai larut malam kayak ngerjain kelompok tugas gitu kan. Tapi ya mungkin jam 10 udah cukup, ya udah pulang. Oke. Berarti termanage gitu ya, dari termanage. tim, dari waktunya gitu. Nah, ketika kalian kemarin itu diskusi membahas soal PKM kalian ini, apakah ada ini pendapat nggak yang hampir mempecah belah antar individu gitu kira-kira? Kalau dari Mas Faiz gimana? Kalau dari Mas Faiz? Mas Faiz dulu. Ya, Mas Faiz pendapatnya gini, tapi Mbak siapa? Mbak Fatmi pendapatnya gini gitu. Ada nggak kira-kira? Ada sih ya. Coba ceritakan. Ada. Ya kalau gitu ya itu wajar sih ya dalam sebuah kelompok atau tim gitu ya, kita berbeda pendapat gitu. Karena ya terutama dulu tuh waktu ini awal-awal tuh masalah di proposal gitu. Masalah sekecil typo itu kita kadang sering ribut gitu satu tim itu. Ini gimana bisa typo gitu. Terus kita kan sering-sering review gitu kan, recheck gitu. Tipe-tipe ya, jadi perdebatannya masalah tipe-tipe di proposal gitu lah gitu. Oke. Selain itu dari mulai pembuatannya gitu. Nah, kadang-kadang aku sama Sepri itu kadang debat masalah implementasi teknologinya gimana gitu, sering banget sih gitu. Tapi semua ya aman gitu. Enggak yang sampai terlarut gitu, enggak. Sehari ya selesai lah itu juga ya. Perdebatan kayak gitu. Oke. Ya tadi kan perdebatan secara diplomatis kan emang baik banget tadi ngomongnya. Iya. Memang udah sering. Terutama aku sendiri kan sebagai ketua kan. Kadang punya idealisnya sendiri kan. Aku mau mengarah tim ini mau kemana gitu kan. Nah, tapi di situ ada blocking. Apa project manager? Iya. Ini project manajernya. Aku biasa ribut kan sama project manager sendiri gitu kan. Ya misal aku punya keinginan bahwasanya kayak contoh proposal ini tuh benar-benar harus bagus banget gitu kan, atau mungkin aplikasi ini tuh benar-benar harus powerful banget gitu kan, bagus banget, atau lebih mengarah kayak ya aku pengen beli Mercedes kayak gini gitu kan, Mencura dan lain-lain gitu. Nah sering ditolak sama Fadmi ini gitu kan. Kadang karena dari sudutnya Kak Fadmi sendiri kan dia yang megang duit gitu kan. Dia yang megang duit dan ya mungkin tahulah rasanya pusingnya gimana megang duit gitu kan. Ya, silakan. Kalau dari sendiri pasti udah ada ya. Pasti ada di setiap tim. Tapi kalau misalnya sampai kayak mau buat kita kayak terpecah belah sih alhamdulillahnya nggak ada ya. Mungkin kayak konflik seperti itu aja gitu loh. Ujung-ujungnya kita tetap pengen nih bareng-bareng lolos PKM gitu. Jadi kayak, gimana caranya yang meredam lagi tuh egonya masing-masing. Soal tadi Mercedes ya segala macam, pasti kita pikir dulu yang intinya ini apa gitu. Karena kan dana terbatas ya Kak. Tapi sejauh ini alhamdulillah teman-teman walaupun kita ada konflik, kita tetap harus menyelesaikan itu di waktu tersebut. Mungkin kayak kita ada evaluasi tim setiap minggu ya. Nah, setelah kita evaluasi lagi, mungkin kemarin ada konflik apa, dibahas bareng-bareng. Nah, kalau boleh tahu nih, kemarin dana yang cair tuh berapa sih kira-kira?
Ada puluhan nggak? Ada puluhan nggak kira-kira? Kalau PKM itu maksimal 10 juta teman-teman. Jadi nggak bisa lebih dari itu ya. Kecuali KP 2M lebih lagi bisa sampai 20 juta. Nah karena kita ikut PKM itu ada maksimal dananya dan kemarin itu Menkyu dapat 9.980.000 kalau nggak salah. Banyak juga ya. 800. Oh iya sorry. Around segitulah. Hampir 10 juta. Jadi teman-teman kalau bisa dimaksimalin aja proposalnya, maksimal 10 juta ya lah, mepet-mepetin lah, mungkin 9 berapa gitu. Karena nanggung banget gitu loh. Kalau misalnya nggak sampai maksimal, karena ketika nanti berjalan pasti ada aja tuh kebutuhan-kebutuhan yang nggak dimasukin ke dana tapi dibutuhin ketika pengaplikasian. Oke. Ya. Tambahan juga untuk dana itu ya. Kan selain ke Belmawa kan ada kampus juga gitu kan. Nah di kampusnya juga harus tertulis gitu kan, walaupun ya harus tertulis gitu kan. Ya gitulah. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan sih. Sama ya mungkin kebutuhan di PIMNAS itu kan lumayan banyak gitu kan. Dan dana yang kamu gunakan selama masa program PKM itu kan lumayan panjang, itu lumayan nguras banget, terutama di PKM KC mungkin ya. Karena ngajar waktu juga kita harus butuh API kan sebenarnya kan. API kan berbayar kan kalau di sistem itu kan. Jadi ya harus boros ya. Benar-benar bakar uang, itu benar-benar bakar uang Di sistem. Ya, kalau dari Mas Faiz gimana? Ya, Ya, untuk gitu. Terutama tadi yang disebut Mas Hepri, untuk dari sebenarnya dana kampus juga perlu dimasukin gitu. Tapi bentuk dari kampus ke kita itu emang bukan fresh money gitu, tapi bentuknya dalam bentuk in-kind. Jadi misal teman-teman butuh pelatihan, workshop gitu, atau kebutuhan-kebutuhan kayak perlu cetak apa gitu, nanti misal kayak 3D printing gitu ya, yang butuh prototype 3D printing itu bisa ke UCH, itu gratis gitu. Jadi nggak semua dana yang kita ajuin itu dalam bentuk fresh money, kecuali yang dari Belmawa ya emang fresh money gitu ya. Tapi kalau dari kampus itu in-kind gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan ya yang kayak print segala macam itu bisa gratis gitu, disediain dari kampus gitu sih. Tips-tips agar tim itu lancar ketika pengerjaannya. Oke, sebagai yang sudah pernah menjalani ya, kurang lebih itu 6 bulan apa lebih sih kemarin kita lebih ya. Nah itu yang paling penting adalah jangan idealis ya teman-teman. Gitu sih. Karena pasti setiap tim itu tadi kita harus menerima pendapat, harus memberikan juga saran, masukan. Nah mungkin pentingnya untuk koordinasi dan evaluasi sih itu diperlukan untuk setiap tim ya. Setiap minggu boleh dievaluasi di situ. Mungkin nanti ketika ada yang kurang atau mungkin ada yang kendala dari setiap individu boleh disampaikan ke situ. Karena ketika teman-teman mungkin satu juga harus respect sih sama teman-teman. Karena ketika kita tidak dihargai, mungkin kita kayak udahlah aku juga mungkin nggak dihargai, nggak dianggap ada di situ. Jadi bagaimana caranya biar teman-teman tuh berasa kita tuh bareng-bareng, jalan bareng-bareng, dan ketika join di suatu tim itu kita harus sudah berkomitmen. Itu tadi sih Kak, harus punya tujuan yang sama seperti itu. Karena kendala dari setiap orang pasti ada ya masing-masing. Cara kita juga harus memahami setiap individu, karena bagaimana caranya supaya timnya biar bisa jalan. Tadi nggak boleh egois. Mungkin in case dia ada kendala, aku bisa ngebantu. Oke. Mungkin di lain waktu aku berkendala, dia bisa bantu untuk backup. Seperti itu sih. Intinya jangan egois sih dalam sebuah tim, karena pasti ada aja tuh kendala-kendala yang akan ada seperti itu. Oke. Ya, tadi sebenarnya untuk idealis itu perlu untuk beberapa gitu kan. Tapi kalau terlalu idealis banget, terutama dalam ketuanya itu sebenarnya itu nggak diperuntukkan atau nggak ini. Khawatirnya nanti yang jadi anggotanya itu kalau ketuanya idealis nggak bisa ngikutin, terus kecewa, terus marah-marah gitu kan, ya udah bubar aja. Ada itu internal gitu. Iya, internal banget. Khawatirnya kayak gitu kan. Jadi ketuanya juga harus benar-benar bisa sadar diri dan anggotanya juga sama. Terutama ya itu dalam satu kelompok itu benar-benar harus objektif gitu kan. Ya jangan karena Pak Ais ini paling dekat dan cuman cowok sendiri di dalam tim, ya udah aku milih Faiz aja gitu kan. Jadi yang mereka yang cewek-cewek aku marahin gitu kan, atau mungkin ya aku abaikan gitu kan kalau salah atau apa.
Ya nggak gitu sebenarnya, harus benar-benar objektif. Kalau dari teman kita ya ada yang salah ya kita kasih tahu gitu kan dengan baik-baik, tapi jangan di depan muka lah, jangan depan umum gitu kan. Ya kita evaluasi tadi yang sini kurang lebih kayak gitu. Berarti idealis itu boleh tapi harus di apa namanya case tertentu gitu ya. Iya benar. Ya kayak itu contohnya kan proposal kan. Kalau dia benar-benar udah tahu banget cara bikin proposal yang benar gitu kan, ya tentu dia kan perspektifnya kan beda gitu kan. Ya tentu kelihatannya kan kayak dia idealis gitu. Padahal dia udah tahu gitu kan harusnya kayak gini gitu kan. Ya, kayak gitu sih kurang lebih. Ya aplikasi juga, kalau kamu memang bisa bikin aplikasi yang bagus banget dan kemampuanmu tuh bisa gitu kan, atau sesuai kemampuanmu, ya idealis kamu ya silakan gitu kan. Tapi kalau kamunya aja nggak bisa apa-apa, cuman idealis doang, ya udah jadi anggota biasa. Sabu. Ada ini nggak tips-tips buat cari dosen pembimbing ya? Yang enak tuh gimana gitu? Faiznya, Faiz yang bisa riset. Gimana Kak Faiz? Enak gitu ya. Enak gitu, nggak terlalu mempersulit ketika bertemu ingin bimbingan gitu. Ya agak rancu sebenarnya. Soalnya kita ya kurang riset sih sebenarnya buat ini ya. Jadi pertama ya kita nyesuaiin sama skema PKM sama bidang yang kita angkat dulu seperti apa gitu. Nanti kan biasanya ada ya list dospemnya. Dan nanti misal dospem apa di bidang apa, di skema yang apa gitu kan. Tapi untuk memilih dosen yang baik juga kita perlu riset lebih mendalam gimana background dosen itu. Karena kita nggak bisa nilai kayak dospem tuh kalau di kelas ngajarnya enak loh gini-gini. Belum tentu pas jadi dospem itu juga enak gitu. Beda soalnya. Ya selain itu apa ya? Ada sih ada ini sebenarnya. Kalau kamu tahu e-commerce gitu kan, atau ini boleh nyebut merek kan? Boleh nyebut merek kan? Ya e-commerce lah. Kalau kamu mau beli barang di Shopee atau Tokopedia gitu kan, kamu kan harus lihat reviewnya dulu gitu kan, bintangnya dulu. Kalau kamu bintang 1, reviewnya apa sih kok barang cuman gini, bukannya kosong gitu kan kotaknya, ya kamu nggak mungkin beli kan, kamu nggak mungkin ya spend money di situ gitu kan. Ya itu sebenarnya. Jadi milih dosen itu kan kamu juga harus ngeliat feedbacknya dulu yang sebelumnya gitu kan. Ini tuh dosen pernah bimbing siapa aja sih gitu kan. Terus kamu tanya-tanya dosen ini tuh kayak gimana, atau orang yang berpengalamannya gitu kan. Nah kalau emang feedbacknya baik dan emang semuanya baik itu kan dari segi objektifnya dari semua tim dan dari tim-tim yang dia bimbing gitu kan, ya udah kamu bisa ngambil dosen itu gitu kan, dan sesuai sama skema tadi yang udah dijelasin. Kalau misal ya buruk gitu kan atau apapun gitu kan, ya itu mungkin nggak ada ya udah kamu jangan ngambil gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin ada baik ada buruknya ya, teman. Kalau dari kinerja kan kita kan bukan seolah-olah kita ya udahlah dosen ini baik banget gitu kan, dosen ini baik banget terus tapi nggak pernah ini gitu kan, nggak pernah bimbing atau apapun. Ya udah secara objektif aja kan kita kinerja gitu kan, kita juga didanai gitu kan, bukan ya welas asih atau apapun gitu. Bukan kasihan atau apapun. Kalau lebih itu sih Kak, pertama ya kalau misalnya dosen pendamping ditentuin dulu kalian mau ikut bidang apa, atau mungkin belum mau tahu bidang apa, cari dosen yang udah berpengalaman di PKM, sudah pernah membimbing sebelumnya. Pastinya mereka punya pandangan yang lebih luas ya daripada kita. Mungkin awal kita cuma punya tema doang, ketika nemu dosen, beliau mengarahkan mungkin ikutnya RSH, RS seperti itu. Dan untuk memilih dosen teman-teman tadi udah sebutkan ya, pertama titik recordnya, kemudian boleh kalau misalnya kalian udah akrab duluan, terus udah sering bincang-bincang mungkin sama beliau terkait idenya dan sekaligus menjadi pendamping juga nggak masalah. Cuman kalau misalnya teman-teman mau dispesifikasikan nih, misalnya kalau kita kan di bidangnya teknologi kesehatan,
cari dosen yang punya pengetahuan di bidang tersebut gitu loh. Jangan misalnya kita punya tema ini ada bidang ilmu lain, ternyata kita ambil dosen itu nggak tahu hal tersebut gitu. Nanti juga pas jalannya bingung ini kita apa aja nih mau dipersiapkan seperti itu. Cari dosen yang benar-benar paham sama apa yang mau kita buat seperti itu. Nanti jalannya tuh diarahin, oh kamu tuh butuh ini atau ada yang dan sebagainya. Kemudian sekali lagi ya, aku tekankan banget kalau ternyata nanti mungkin teman-teman sama dosennya itu ada info yang ternyata masih miss atau mungkin dosennya kayaknya kurang gitu ngebimbing, nggak masalah banget kalian cari referensi dari dosen yang lain, itu nggak masalah banget. Kalau misalnya cari dosen-dosen yang memang mungkin lebih expert satu bidang, misalnya kan kalau PKM tuh ada gabungan 2 atau 3 bidang ilmu kan, mungkin di bidang ilmu pertama dosen kita, pembimbing kita tuh expert banget, tapi di 2 yang lain enggak masalah kalian buat cari referensi ke dosen-dosen yang lain yang sekiranya memang expert di bidang tersebut. Jangan terpatok sama dosen pembimbing, walaupun memang beliau yang memegang keputusan terakhir dari sebuah tim PKM. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke. Ya, jangan lupa lihat review. Review dari teman-teman. Paling penting ya. Riset dulu. buat dosen. Nah teman-teman, berhubung kita udah di penghujung waktu selesai video kan, aku mau ngucapin terima kasih banget nih udah meluangkan waktunya buat ikut jadi narasumber kita kali ini ya, di episode kali ini. Nah kira-kira cukup sekian buat episode kali ini. Kita udah banyak kita udah banyak membahas dari pembentukan tim PKM Mas Faiz, Mas Hefri dan Mbak Mbak Fatmi ini. Mungkin sebelum penutup ya. Ini satu aja ya, kasih ya mungkin FYI gitu. Bahwasanya anggota itu bisa diganti. Pas masa PKM berjalan itu anggota bisa diganti. Jadi misal kamu yang dapat dana gitu kan sebagai anggota 1. Nah, kamu juga bisa dikeluarin kalau kamu emang mau keluar gitu kan. Ya, bisa keluar lah. Itu harus ada perjanjiannya juga. Nanti bisa dimasukin sama tim-tim yang lain gitu, sama temanmu yang lain gitu. Nah, itu enaknya kayak gitu kalau misal anggotanya kinerjanya buruk gitu kan. Nah, beda sama dosen. Ya, kayak gitu. Sulit. Terima kasih buat Sobat Informatics yang udah nonton video ini sampai selesai, nggak di skip-skip. Jangan lupa like, komen di bawah kira-kira kita bakal ngundang siapa lagi nih buat next episode. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman informatik semua agar mereka nggak ketinggalan juga video-video kita untuk episode kedepannya. Aku Andika selaku host. Sampai jumpa di next episode Himapods berikutnya. Bye-bye.